Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpuji Engkau Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan bagi kami kehidupan, sehingga kami Tuhan bersukacita hingga pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami, hanya Engkau yang tetap senantiasa bersama-sama dengan kami dan memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, supaya firman-Mu yang ingin kami dengarkan saat ini boleh kami mengerti dan boleh kami menghidupinya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu kita saat ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dan ayat yang ke-26 hingga ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu, firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah menciptakan langit dan bumi. Selama 6 hari Allah berkarya, dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6, dan pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Kalau dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada na jadi molodang na dipatang na menjadi bos. Kalau tidak Allah yang menciptakan, tidak ada yang ada atau yang hidup di dunia ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penciptaan Allah itu dari hari yang pertama hingga hari yang ketiga, Allah menciptakan langit dan bumi serta benda-benda di langit. Allah tata dengan baik. Allah tata dengan teratur penciptaannya itu. Dan pada hari yang keempat hingga sampai hari keenam, Allah menciptakan isi bumi, yakni binatang dan burung-burung di udara, ikan di air, dan terakhir manusia. Yang keenam, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Manusia Allah ciptakan setelah melihat bahwa ciptaannya yang lain itu telah lengkap menjadi sebuah kehidupan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penciptaan Allah itu teratur untuk demi kehidupan umat manusia, tertata dengan teratur sehingga manusia memahami bahwa semuanya itu ada oleh karena Allah yang menciptakan. Semuanya itu ada oleh karena Allah yang menjadikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia itu diciptakan dari dihutakan. Dalam Kejadian 2 ayat 6 hingga ayat 7, manusia itu diciptakan dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk manusia. Di Kejadian 2 ayat 2 hingga ayat 23. Maka manusia yang diciptakan dari tulang rusuk perempuan. Demikian laki-laki dan perempuan Allah ciptakan. Penciptaan yang telah Allah perbuat itu hanya dengan firman-Nya, maka semuanya itu jadi. Hanya dengan firman-Nya Allah menciptakan semuanya itu, maka terjadilah demikian sesuai dengan tatanan kehidupan yang telah Allah perbuat pada setiap tingkatan ciptaan yang Dia ciptakan itu. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Karya penciptaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menunjukkan kemahakuasaan. Dia Allah yang maha kuasa, yang tidak ada menandingi kemahakuasaannya di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia yang menciptakan segala apa yang ada
di bumi ini. Dia yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Karya penciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melampaui segala apa yang ada di dalam pemikiran manusia, Allah yang melampaui segala apa yang ada di dalam tindakan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya, Allah memberikan mandat kepada manusia itu untuk menaklukkan, menguasai segala ciptaan lainnya di bumi ini. Itu yang dikatakan di ayat 28 ini. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mandat kuasa telah diberikan Allah bagi manusia sebagai ciptaan yang teristimewa, agar manusia itu boleh menguasai bumi ini, menguasai dalam artian memelihara dan menjaga, memelihara dengan baik, melestarikan bumi supaya alam baik dan selalu bersahabat bagi manusia. Memelihara bumi dengan melestarikannya, maka manusia melanjutkan kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia ini. Allah menciptakan manusia supaya manusia itu sebagai rekan Allah, supaya manusia itu memuliakan dan meninggikan Allah serta mengasihi Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang harus memelihara alam tempat manusia itu tinggal. Jadi, tunangadong sa tomat-tomata na merabahutan secara sembarangan. Karena tindakan yang demikian akan merusak alam, sehingga kita tidak akan bisa betah tinggal di tempat tinggal. Mulai sigaru alam, terjadi erosi, terjadi banjir, doa lain sebagainya, sehingga tempat kita untuk tinggal dengan bui-bui sonat kita dan menghadapi mata kita. Mulut segala itu alamom di tengah-tengah ini nguntau. Penciptaan Allah akan langit dan bumi dan juga kepada manusia, itulah disebut Allah Bapa. Allah yang berkuasa, Allah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat 2 dan ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, inilah kepedulian Allah terhadap manusia yang diciptakan. Jatuh ke dalam dosa,
menjadi daging dan tinggal bersama-sama manusia di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib, sehingga manusia memiliki terang hidup. Oleh karena dosa yang telah diperbuat manusia, maka manusia jatuh kepada dosa, dan manusia tidak layak hidup lagi seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kalau dikatakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, manusia harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Manusia harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun manusia itu memberontak. Manusia itu melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan di Taman Eden, supaya jangan memakan buah taman itu. Ternyata manusia itu memakannya, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Alairan kesomori kemangko kamina. Roh di batatu mau main. Firman-Nya itu tinggal di tengah-tengah manusia, yakni dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga manusia memiliki terang hidup. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Orang di bagasan Yesus itu adalah haluan. Jala haluan ini masuk dan hati murni. Gambar darat kita di dalam nabiu. Gambar darat kita di dalam menuju Tuhan haluan ini. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dalam diri Yesus, Allah sebagai penyelamat bagi manusia. Inilah yang dikatakan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau dikatakan Trinitatis, dari yang katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah pencipta, dan di dalam diri Yesus Allah penyelamat dan pemberi kehidupan bagi ciptaannya, pemberi kehidupan bagi umat manusia yang Tuhan ciptakan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Setelah Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, Dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidupnya. Maka manusia itu disebut makhluk yang hidup. Itu sebabnya manusia memiliki jiwa dan roh, oleh karena hembusan napas kehidupan yang Tuhan Allah berikan bagi manusia yang diciptakannya itu. Ada yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, telah mati oleh karena dosa.
Namun Adam yang akhir menjadi roh kehidupan. Mengapa dikatakan menjadi roh kehidupan? Oleh karena kemenangan Kristus. Di dalam kebangkitan dan kemenangan Kristus itulah maka tubuh, jiwa, dan roh yang kita miliki umat manusia dihidupkan Allah kembali dengan pencurahan Roh Kudus. Maka jiwa dan roh kita itu hidup. Dan tanda bukti orang yang telah menghidupi roh yang telah diberikan Allah baginya, dia tunduk dan taat kepada Allah. Dia dan tunduk taat kepada Allah serta mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pencurahan Roh Kudus yang telah Allah perbuat itulah yang menjadikan manusia itu menjadi pribadi yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus yang telah tercurah bagi kita, itulah yang membaharui hidup kita menjadi manusia yang baru sebagai ciptaan Allah. Kita menjadi rekan Allah untuk senantiasa memuliakan dan meninggikan-Nya. Dia yang Maha Kuasa dan yang Maha Besar. Roh yang telah diberikan Allah bagi kita, yakni roh kehidupan. Roh yang telah Allah perbuat bagi kita, yakni roh untuk pembaharuan hidup. Maka kita sebagai umat yang telah Allah ciptakan, kita sebagai umat yang teristimewa dari ciptaan Allah yang lainnya, harus menunjukkan hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan. Hubungan dan relasi kita yang baik kepada Tuhan menunjukkan atau menimbulkan sebuah persekutuan. Ia setia. Sebuah persekutuan. Ia teguh kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah Bapa Pencipta, Allah Bapa Penyelamat, dan Allah Bapa yang telah membaharui kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya semakin dimuliakan di bumi ini. Karya penciptaan Allah bagi umat manusia itu juga menciptakan apa yang Tuhan kehendaki, menciptakan apa yang Tuhan inginkan, yakni semua ciptaan Tuhan memperoleh keselamatan. Semua ciptaan Tuhan memperoleh kebahagiaan. Semua ciptaan Tuhan memperoleh sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lakukan
kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang telah menciptakan segala apa yang ada di dalam hidup kita ini, supaya Allah di tempatnya yang maha kudus, di tempatnya yang maha tinggi, semakin ditinggikan oleh orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Dia. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Ajarlah kami senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melakukan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kami, yakni senantiasa memuliakan dan meninggikan Engkau Allah yang Tritunggal. Karena Engkau telah menciptakan segala apa yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Engkau telah menciptakan kami sehingga memiliki pembaharuan hidup, sehingga kami Tuhan hidup di dalam Roh Tuhan dan hidup penuh pengharapan akan kehidupan yang telah Tuhan berikan. Pimpinlah langkah kami, ajarlah kami, agar kami tetap sedia untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Jagai dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.